Kali ini, kita akan mengikuti kisah seorang samurai bernama Manji, yang di mana ia memiliki seorang adik bernama Maji, yang sayangnya, Maji mengalami sedikit gangguan pada softwarenya. Gila tak, Maji. Setelah meneksa, Anna pernah tak sengaja menyaksikan suaminya terbunuh. Yang mirisnya lagi, suaminya tak sengaja terbunuh oleh Manji, yang notabene kakaknya sendiri, yang pada saat itu, Manji sedang melaksanakan misinya sebagai polisi. Saat sedang di sungai mencari keong, tiba-tiba seorang nenek datang tanpa diundang membahas tentang perbuatan Manji di masa lalu yang telah membunuh banyak orang, termasuk suaminya Maji, yang adalah adik iparnya sendiri. Akan perbuatannya itu Manji tentu saja menyesal bukan kepalang, sampai pernah ingin mengambil nyawanya sendiri dengan melakukan seppuku. Namun mengurungkan niatnya demi mendedikasikan hidupnya untuk melindungi Maji. Mengaku menalognya aisyah cerita, nyakkan aneh. Saat sedang mencurahkan unek-unek hatinya, tiba-tiba Maji menghilang, membuat Manji harus menghentikan sesi curhatnya dan segera mencari adiknya. Maji ternyata ditangkap oleh sekelompok anak geng lato-lato yang mengincar kepala Manji. Manji memohon agar adiknya dilepaskan, namun pemimpin kelompok tersebut malah mempermainkan Manji, dan adiknya tewas ditebas begitu saja di hadapannya. Dari kau saudara, misalnya, penuh amarah, Manji membasmi kawanan tersebut. Melawan musuh begitu banyak membuat Manji kehilangan satu tangannya, terluka parah dan sekarat. Manji pun siap menghadapi Yang Maha Kuasa dan berharap bisa mati di dekat jasad adiknya. Semade. Namun nenek tadi kembali muncul, memperkenalkan dirinya sebagai Yaobi Kuni. Meskipun Manji meminta Yaobi Kuni untuk menyelesaikan penderitaannya dengan membunuhnya, tapi Yaobi Kuni malah memasukkan cacing darah suci ke dalam tubuh Manji, yang tiba-tiba seketika dapat menyembuhkan luka Manji, menyambungkan kembali tangannya, dan membuatnya abadi dan tidak bisa mati. 50 tahun kemudian, sebuah dojo bela diri yang dimiliki oleh seorang master bernama Pak Asano didatangi oleh Itoriu, sebutan kelompok pendekar yang dipimpin oleh Asano Kagehisa yang memiliki misi untuk menaklukkan dojo-dojo di seluruh negeri. Mereka telah membantai semua murid Pak Asano dan meminta Pak Asano bergabung dengan mereka, atau dibantai sekeluarga. 江戸中の道場を果たしているというのは、我らの目的は国中の剣を滅ぼす流派を統一するか、我らの軍門に加わるか。Pak Asano yang sakit hati dan berjuang satria langsung menyerang Kagehisa, namun dikuantar oleh Kagehisa dan Pak Asano pun dibunuh begitu saja. Ibunya Rin disiksa dan diculik oleh para anak buah Kagehisa, namun Kagehisa menyuruh anak buahnya untuk tidak menyentuh Rin karena Rin hanyalah seorang gadis belia. Rin yang tertarik dalam ilmu bela diri, bersumpah akan membalaskan dendam orang tuanya. Saat sedang berlatih gerakan TikTok barunya, Yaobi Kuni muncul lagi entah dari mana. Yaobi Kuni berkata bahwa ada seorang samurai abadi yang dapat Rin sewa sebagai penjaganya, dan juga dapat menumpaskan Itoriu. Rin pun mencari samurai tersebut. Setelah menemukannya, ternyata samurai yang dimaksud adalah Manji. Dari keteriga, Manji menolak tawaran Rin karena tak mampu bunuh orang lagi dan lebih memilih menjadi seorang konten kreator. Namun akhirnya, luluh juga karena kesian sama Rin yang sebatang kara, dan juga karena wajah Rin yang sangat mirip dengan Manji berketipe, mengingatkan Manji pada adiknya. Selang waktu berlalu, Rin akhirnya bertemu dengan seorang anggota Itoriu yang bernama Kuroi Sabato yang telah membawa dan menyiksa ibunya Rin. Dia memberi Rin beberapa rambut ibunya dan bahkan menunjukkan kepala ibunya yang telah dipenggal dan dipasang di bahunya. Rin pun juga hendak dibunuh Sabato untuk dijadikan koleksi barunya. Namun untungnya, Manji muncul dan melawan Sabato. Sabato berhasil melukai Manji hingga sekarat.
tapi berkat kemampuannya, Manji bisa sembuh seketika dan langsung melibat cacing kemis satu ini dengan mudahnya. Anak survival kemarin. Di kediamannya Kadisa berbincang dengan Habaki, seorang perwakilan pemerintah, yang berniat mengajak Kitorio untuk membangun sekolah bela diri baru dan menjadikan Kadisa kepala sekolah bela diri tersebut karena kemampuan bela diri mereka. Tak lama kemudian, Kadisa menerima kabar tentang kematian Sabato dan merasa bingung karena Sabato adalah salah satu pembunuh terbaiknya dan tidak mudah untuk dikalahkan. Kitorioの中でも10本の指が入る男だ。皆に気を沈め。Dua Dongbao Rin sedang mengasah pisau dan belati milik Manji. Di sana terlihat seorang pria menggunakan pedang yang dulu milik ayahnya. Pria itu ternyata adalah Taito Magatsu yang dikirim oleh Kagisa untuk menangani pembunuh Sabato. Manji yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas menjadi Magatsu untuk segera membantainya. Makule Mateo. Antakai. Sabato yattanwa. Dalam pertarungan yang cukup sengit, tusuk sana, tusuk sini, tebas sana, tebas sini, walaupun kesulitan, Manji berhasil memenangkan pertarungan dan membuat Magatsu terluka parah. Wuhash. Karena sering salah menyebut Rin sebagai Manji, Rin akhirnya mengetahui bahwa dirinya mengingatkan Manji tentang adiknya yang telah meninggal, meski Manji menolak untuk membicarakannya. Niteru desho atashi, imoto-san ni, Misama, Saat menerima perawatan di markas Kitorio, Magatsu melaporkan kepada Kagehisa bahwa Rin, anak Pak Asano, telah menyewa seorang pendekar yang dipekerjakan untuk membunuh mereka. Harian 괜찮네. Bagaimana? Saat Manji sedang menyeduh kopi, seorang pendekar lain dari Kitorio yang bernama Eiko Shizuma berpura-pura menjadi biksu datang menghampirinya. Shizuma mengatakan bahwa dia ingin agar Manji bergabung dengannya supaya mereka bisa mengalahkan Kagehisa bersama. Manji menolak tawaran tersebut karena firasatnya mengatakan bahwa sesuatu tidak beres dengan orang ini. Malah, Shizuma mengeluarkan pedangnya, lalu mereka berduel dengan sengit. Ya. Ternyata Shizuma juga abadi, bahkan lebih lama daripada Manji. Saat bertarung, Shizuma melumuri pedangnya dengan air menyan untuk melemahkan cacing pada darah Manji demi memperlambat kemampuan penyembuhan dirinya. Tairioni kulaiba, bari-wari tuti istiwaila remai. Mengetahui kemungkinan akan kematian, Manji sebenarnya tergiur kenyataan di mana akhirnya dia bisa mengakhiri keabadiannya. Shiniru nongo. Manita. Namun demi tekadnya melindungi Rin, Manji penuh memulakan niatnya untuk mengalahkan Shizuma. Shineneka. Cemenan dedamate kizamareda. Lushini wa wakatteru hazu da. Mo. 自分の場作れた。Habaki mengembalikan desa bahwa ia harus ke Gunung Takao untuk menyelesaikan kesepakatan mereka. Yang tak lama kemudian, Kadehisa mendapat kabar tentang kematian Shizuma, membuat Kadehisa pergi ke sebuah warung kemang-kemang meminta bantuan kepada seorang gadis bernama Makie yang dulu bekerja padanya. Beberapa hari kemudian di sebuah pasar Manji dan Ten bertemu dengan Makie, yang kemudian mengajak Manji ke gang sepi. Rin yang berpisah karena mengira akan terjadi adegan yang tidak-tidak. Ternyata adalah kekeliruan dan justru malah terjadi pertikaian. Meskipun berhasil menguasai situasi, Makie berpikir dua kali sebelum membunuh Manji, walau telah memotong salah satu tangan Manji. Dikarenakan, Makie sebenarnya sudah bertobat dan ingin buka usaha catering. Namun harus melakukan ini semua karena merasa berhutang budi pada Kagehisa. Atas mukewa. Itu konyol tersilir. Sesaat kemudian Rin muncul melindungi Manji, yang dimana hal itu membuat hati Makie menjadi hingga Makie memutuskan untuk mengampuni nyawa mereka.
bahkan meminta manji untuk menjaga Lim sepenuh hatinya. Sungguh memutar ketika rasanya. Meskipun lambat, Manji masih bisa memulihkan luka-lukanya. Manji mematahi Lim karena tadi melindunginya. Manji berkata, dia seharusnya tidak melakukan itu. Karena kalau Lim sampai mati, semuanya akan menjadi sia-sia. Karena tubuhnya penuh luka hari itu, Manji tidak bisa menemani Lim berlatih breakdance. Manji pun akhirnya mengunjungi kuburan Manji dan berkata di makamnya, kalau dia merasa sebentar lagi akan segera menyusulnya. Saat sedang berjalan memikirkan ide video TikTok barunya, Lim bertemu dengan kakek Hisa. Katanya, namun dia heran kenapa kakek Hisa tidak menganggap dirinya sebagai musuh. Lalu kakek Hisa pun menjelaskan kronologi mengapa dia membunuh ayah Lim. Jadi ternyata, kakek Hisa berkata bahwa sebenarnya dia membunuh ayah Lim untuk membalaskan dendam kakeknya, yang dimana kakek-kakek Hisa diusir dari dojo yang dipimpin oleh kakeknya Lim, karena kakek-kakek Hisa menggunakan kappa yang dianggap sebagai senjata orang luar, dan tidak cocok dengan gaya bertarung mereka, yang kemudian Lim pun pulang tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Lim dan Manji bertemu dengan seseorang yang sedang membantai anggota klan Itoriu lainnya. Orang tersebut bernama Sila, dari klan pendekar lain yang disebut Mugei Liu. Sila lalu membawa mereka ke tempat persembunyian Mugei Liu, di mana mereka bertemu dengan anggota lainnya, yang lalu mereka sepakat bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memberantas Itoriu. Lalu mereka menawarkan Manji dan Lim untuk bergabung dengan mereka, untuk membasmi Itoriu together alias bersama. Sekenung dan janika. Berkat info dari mata-mata mereka yang disusupkan sebagai tukang bubur, mereka pun tahu bahwa kakek Hisa berencana tamasya ke Gunung Takao. Manji, Lim dan Sila berencana mencegat kakek Hisa di perjalanannya. Ketika sampai di lokasi, mereka mendapatkan sesosok misterius yang mirip dengan kakek Hisa. Lalu Sila pun bersiap melancarkan jurus pamungkasnya. Sila memukul sosok tersebut dan ternyata hanyalah seorang wanita yang disewa oleh Itoriu. Pada saat yang sama, anggota-anggota lain dari Itoriu muncul dari belakang pohon pisang, menandakan bahwa ini semua hanyalah jebakan musuh semata. Manji dan Sila bertarung melawan anggota Itoriu sampai mereka semua dikalahkan. Setelah itu, Sila mencoba untuk melecehkan wanita tak berdaya itu. Serentak Lim melindungi wanita tersebut namun berakhir dipukuli. Untungnya, sebelum Sila mencoba melakukan sesuatu yang parah pada Lim, Manji memotong salah satu tangannya, membuat dia kabur terbirit-birit. Di rumah pun Manji merawat luka Lim dengan betadine, sembari menceritakan seluruh kisah hidupnya. Dahulu kala, dia diperintahkan oleh atasannya untuk membunuh beberapa orang yang ternyata adalah orang-orang yang akan melaporkan korupsi yang dilakukan atasannya tersebut. Manji naik pitam, lalu berkhianat dan membunuh atasannya sendiri beserta pengawalnya. Namun ternyata, salah satu pengawalnya adalah suami Manji, yang kemudian kematiannya sangat mempengaruhi Manji hingga Manji softwarenya terganggu. Dia memperingatkan Lim bahwa jika dia berdiri untuk membela dirinya lagi sampai membahayakan nyawanya sendiri, dia akan berhenti bekerja untuknya. Merasa bahwa dia hanya menyusahkan Manji, Lim melarikan diri keesokan harinya untuk melanjutkan perjalanan balas dendamnya sendiri. Saat Manji sedang ke Alfamart, Manji didatangi oleh anggota lain dari Mugei Liu yang menanyakan keberadaan Sila. Namun Manji sudah tidak tertarik lagi bekerja dengan mereka. Manji yang menyadari Lim telah pergi, langsung bergegas mencarinya. Sementara itu kakek Hisa tiba di Gunung Takao dan bertemu dengan Ibane Kensui untuk menyelesaikan kesepakatan pembuatan dojo baru mereka. Meskipun disambut dengan hangat, di sana dia mengetahui bahwa kesepakatan itu dibatalkan. Dia pun pulang dengan kecewa yang padahal teman-temannya di rumah sudah merayakan kesepakatan yang harusnya terjadi. Ternyata, Habaki telah mengkhianati Itoriu dengan mengirim banyak pendekar pemerintah untuk menangkap kakek Hisa. Suruhkan Itoriu habis di tangan Habaki. Sementara kakek Hisa yang sedang melarikan diri dari kepungan,
bertemu dengan Dean dan mengajukannya karena dia sedang sibuk bertarung melawan pendekar satu kombi. Lin yang tidak punya pilihan lain, ikut kabur bersama Kagehisa. Kagehisa dan Lin tiba di sebuah komplek yang dipenuhi oleh pasukan yang dipimpin oleh Habaki. Lin berteriak kepada pasukan tersebut karena sikap mereka yang keroyokan dan mendesak pertempuran itu untuk menjadi pertarungan satu lawan satu yang adil. Zadachi. Sedang terbelah, kurasini saat Habaki memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Lin. Untungnya, Manji datang dan mengalahkan penyerangnya. Meskipun dia bingung, kenapa Lin belum membalaskan dendamnya pada Kagisa dan seolah-olah malah melindunginya. Kuicu kebatil kita naik gitu untuk sena tahu Lin pun berkata bahwa tugas Manji yang terpenting sekarang adalah mengalahkan siapapun yang berani menyentuhnya. Watashi wo koda o kirou to suru hito. Sore de inda. Watsu onna untuk berkiwe bertempuran pecah antara Manji, Lin dan Kagehisa yang melawan Habaki dan para tukang pukulnya. Manji berhasil bertahan meski terluka parah dan berdarah di banyak tempat sementara Kagehisa bertarung dengan lancar. Di tengah pertempuran Shira muncul menculik Lin untuk membalaskan dendam pada Manji karena memotong salah satu tangannya. Manji pun mengejar Shira yang lalu dia mengecoh Shira dengan menyerahkan semua senjata dan dompetnya. Akan tetapi dia menyembunyikan sebuah pisau yang kemudian dia gunakan untuk membebaskan Lin dari ikatannya. Yang kemudian dia memanfaatkan Shira yang lengah untuk menghabisinya dengan menjatuhkannya dari pinggir tebing. Sementara itu, Makie juga tiba di lokasi pertempuran membantu Kagehisa. Saat bertarung, dia merasakan ada aroma bubuk mesiu dan melihat ada pasukan penembak. Makia langsung memposisikan dirinya melindungi Kagehisa dari hujan peluru mengorbankan dirinya sendiri. Kagehisa melanjutkan pertarungan hingga tersisa Habaki. Meskipun lemah dan berdarah banyak, dengan jurusnya Kagehisa berhasil memotong setengah tubuh Habaki dan mengirimnya kembali ke sang pencipta. Kagehisa berterima kasih kepada Manji dan Lin karena telah turut melawan anak buah Habaki. Yang sekarang adalah waktunya Manji melanjutkan pertarungannya dengan Kagehisa one by one untuk menyelesaikan misinya, membalaskan dendam orang tua Lin. Sekarang mereka bertarung dengan brutal. Tetapi pada akhirnya, Manji pun menang. Yang lalu dia menawarkan pemberian pukulan fatal terakhir kepada Lin supaya dia benar-benar bisa membalaskan dendam orang tuanya. Tetapi Lin penuh keraguan, membuat Kagehisa dapat melakukan serangan balik. Yang untungnya, Manji memposisikan dirinya melindungi Lin dari tebasan. Lin yang melihat keadaan Manji pun dengan cepat menusuk Kagehisa tepat di dada, membuatnya menghembuskan napas terakhirnya. Lin menangis untuk Manji yang dia kira sedang sekarat. Dia menangis terseduh-seduh karena Manji tidak memenuhi janjinya untuk tetap bertahan hidup. Ternyata, meski terluka parah, Manji masih hidup dan menolak untuk mati. Dan Manji pun berkata bahwa Lin harus memanggilnya Ni sama seperti adiknya dulu. Ni Sukuan Ni sama film pun selesai.